Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan perekaman video untuk memenuhi syarat tugas proyek akhir pembuatan video, yang mana saya mengambil tentang parasit dari kutu anjing. Selanjutnya saya sampaikan salam kepada baginda Rasulullah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu saya, Ibu Ria Anggraini SPD MPD, selaku dosen yang mengampu mata kuliah parasitologi. Selanjutnya untuk langsung saja untuk memperpendek pembukaan, saya langsung saja memulai presentasi saya mengenai video proyek akhir ini. Baiklah Ibu dan teman-teman, saya izin presentasi. Sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu, maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Fatina Daily dengan NIM 21031014. Parasit yang akan saya bahas pada hari ini adalah Stenocephalides canis atau disebut juga dengan pinjal anjing. Adapun materi yang akan saya bahas, pengertian dari pinjal anjing tersebut, lalu morfologi dan anatomi dari pinjal anjing, lalu dampak dan gejala klinisnya, selanjutnya siklus hidup, dan yang terakhir cara penularannya. Pengertian dari pinjal anjing atau yang kita sebut juga dengan Tenocephalides canis adalah contoh jenis pinjal yang cukup jarang ditemukan di Amerika Serikat. Karena namanya itu, pinjal anjing merupakan parasit pada anjing yang hidup dari mengisap darah. Meskipun demikian, pinjal anjing relatif tidak berbahaya jika dibandingkan dengan pinjal tikus karena jarang membawa agen penyakit. Selanjutnya kepada morfologi dan anatomi dari pinjal anjing tersebut. Baiklah, morfologi dari pinjal anjing memiliki ukuran tubuh kecil 1 sampai 2 mm, berwarna coklat, tua atau hitam. Tubuh pipih tidak bersayap tetapi memiliki 3 pasang tungkai yang panjang dan berkembang baik digunakan untuk lari dan melompat. Bisa terlihat ada 3 tungkai pada pinjal anjing tersebut. Lalu tungkai maupun tubuh tertutup oleh rambut-rambut kasar atau rambut-rambut halus. Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah rambut-rambut halus di sisi-sisi tungkai dari sekutu tersebut. Kepalanya memiliki lekuk yang berfungsi menyimpan 3 segmen antena dan memiliki mata sederhana di depan antena. Bisa terlihat di bagian kepalanya ada lekukan dan memiliki mata yang sederhana, dan di dekat depan mata ini terdapat antena. Selanjutnya bagian ventral anterior. Kepala memiliki bagian yang dikenal sebagai gena. Ini genalcom. Gena ini memiliki duri berjajar seperti sisir yang dinamakan sisir gena atau genal tenidium. Bisa terlihat pada gambar. Lalu
Bagian ventral kepala memiliki sepasang lobus maksileri yang luas dikenal sebagai stipes, dilengkapi dengan bantalan pals maksileri yang panjang. Mulut dan mulut pinjal memiliki struktur berlapis terdiri atas sepasang lacinia beralur halus berfungsi untuk menusuk kulit inang. Terlihat pada mulut pinjal tersebut. Kemudian mulut pinjal ini juga dilengkapi dengan epiharing labrum yang berfungsi menusuk kapiler darah inang, sehingga darah mengalir ke saluran pencernaan. Adapun toraks dari pinjal ini memiliki 3 segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekornya. Beberapa genus memiliki sebaris duri yang kuat di bagian belakang protoraks yang dinamakan sisir pronotal. Bisa terlihat di sini di frontal comb. Keberadaan titanium berguna dalam mengidentifikasi jenis dari pinjal anjing ini. Dan segmen terakhir metatoraks berkembang sangat baik untuk menunjang tungkai belakang sebagai pendorong saat melompat. Kemudian kalau pada pinjal anjing betina itu memiliki organ yang disebut dengan spermateka yang berfungsi menyimpan sperma dan berbentuk seperti kantung terletak di antara segmen 6 sampai 8. Kemudian pinjal jantan ini terdapat organ yang disebut dengan aedeagus atau penis berkitin berbentuk seperti permalingkar. Bisa dilihat pada bagian di dekat bagian pygidiumnya. Selanjutnya, bagian dorsal pada segmen terakhir abdomen dinamakan sensilium atau pygidium ditumbuhi rambut sensoris yang belum diketahui fungsinya. Itulah dari morfologi dan anatomi yang saya dapat dari sumber repositori Universitas UIN. Selanjutnya, dampak dari pinjal anjing ini, gigitan pinjal anjing dapat menyebabkan alergi pada kulit anjing yang ditandai dengan rasa gatal, perubahan warna kulit menjadi kemerahan, dan penipisan rambut anjing pada daerah gigitan. Selain itu, pinjal anjing sering menjadi perantara cacing pita, sehingga anjing yang menjadi inangnya akan ikut terinfeksi oleh cacing pita saat si pinjal ini menggigit dan mengisap darah anjing. Lalu gejala klinisnya, pinjal menginfeksi manusia melalui gigitannya dan juga melalui tinja yang mengandung Yersinia pestis yang masuk melalui luka gigitannya disebut atau anterior inokulatif dan posterior kontaminatif.
Baiklah, maaf tadi ada kendala sedikit. Selanjutnya, gejala klinisnya. Bakteri yang masuk mula-mula menyebabkan terjadinya peradangan dan pembasaran kelenjar limfo dan terbentuknya benjolan atau bubo. Gangguan utama yang ditimbulkan oleh pinjal adalah gigitannya yang mengiritasi kulit dan cukup mengganggu. Pinjal anjing ini berperan sebagai inang antara cacing pita dan Hymenopus diminuta. Dan pinjal anjing ini juga merupakan inang antara cacing filaria di Petallonemia reconditium. Selanjutnya, siklus hidupnya, pinjal mengalami metamorfosis sempurna yang didahului dengan telur, larva, pupa, kemudian dewasa. Pinjal betina akan meninggalkan inangnya untuk meletakkan telurnya pada tempat-tempat yang dekat dengan inangnya, seperti sarang tikus atau anjing. Celah-celah lantai atau karpet di antara debu dan kotoran organik, atau kadang-kadang di antara bulu-bulu inangnya. Telurnya menetas dalam waktu 2 sampai 24 hari tergantung kondisi lingkungannya. Larva pinjal sangat aktif, makan berbagai jenis bahan organik di sekitarnya termasuk feses inangnya. Larvanya terdiri atas 3 sampai 4 instar mengalami 2 sampai 3 kali pergantian kulit instar dengan waktu berkisar antara 10 sampai 21 hari. Selanjutnya, larva instar ini terakhir bisa mencapai panjang 4 sampai 10 mm. Setelah itu berubah menjadi pupa yang terbungkus kokon. Kondisi pupa yang berada dalam kokon seperti itu merupakan upaya perlindungan terhadap sekelilingnya. Tahap dewasa akan keluar 7 sampai 14 hari setelah terbentuknya pupa. Lamanya siklus pinjal anjing dari telur sampai dengan dewasa berkisar antara 2 sampai 3 minggu pada kondisi lingkungan yang baik. Pinjal dewasa akan menghindari cahaya dan akan tinggal di antara rambut-rambut inang. Pada pakaian atau tempat tidur manusia, baik pinjal betina maupun jantan, keduanya menghisap darah beberapa kali pada siang atau malam hari. Nah, cara penularannya itu yang harus kita waspadai adalah dengan gigitan pinjal yang sering terjadi pada orang, dilakukan oleh pinjal muda yang baru menetas di tempat persembunyiannya, yakni karpet, celah-celah dinding, perabot rumah tangga, atau furnitur. Pinjal muda ini yang lapar umumnya lebih agresif mencari induk semangnya sebagai sumber makanan daripada pinjal dewasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah dan kata atau ketidaknyamanan atau hal-hal yang mengganggu lainnya. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan sedikit ilmu atau pengetahuan kepada teman-teman semua dan dapat memenuhi syarat tugas dari Ibu Ria sebagai dosen pengampu parasitologi. Eh, Baiklah, sekian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.